Nia menatap cermin dengan penuh harap. Pagi itu, hari yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Hari pernikahannya dengan Damar, lelaki yang telah menaklukkan hatinya. Damar bukan hanya tampan dan cerdas, tetapi juga berasal dari keluarga kaya yang sangat dihormati di kota mereka. Semua orang memuji pilihan Nia, dan mereka tampaknya akan memiliki masa depan yang cerah bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, Nia mulai merasakan ada yang aneh. Kehidupan yang dulunya penuh impian kini terasa penuh dengan ketegangan. Setiap kali bertemu dengan ibu mertuanya, Rahayu, Nia merasa dirinya selalu dipandang sebelah mata. Mertua perempuan itu, dengan segala keangkuhannya, selalu menyarankan agar Nia menjadi seperti wanita-wanita kaya lainnya, yang tidak hanya cantik tetapi juga kaya dan berkelas. Nia yang berasal dari keluarga sederhana, merasa tidak pernah cukup bagi ibu mertuanya. Rahayu selalu memandang rendahnya, menganggapnya sebagai perempuan biasa yang tidak akan bisa menyamai status keluarga besar mereka. Damar, yang seharusnya menjadi pelindung Nia, justru lebih memilih untuk mengikuti kata ibunya. Nia, yang berharap suaminya akan melindunginya, justru merasakan kehadiran Damar semakin menjauh. Ia merasa seolah tidak ada tempat untuknya di keluarga ini. Nia mulai mempertanyakan apakah keputusan untuk menikah dengan Damar adalah langkah yang benar. Terkadang ia merasa seperti hanya menjadi bayang-bayang, sebuah sosok yang tidak memiliki peran penting dalam hidup Damar dan keluarganya. Namun, meskipun hatinya terluka, Nia berusaha tetap tegar. Setiap malam, setelah pertemuan dengan ibu mertuanya yang penuh ketegangan, ia selalu berdoa dalam hati, "Ya Allah, beri aku kekuatan." Nia tidak ingin menyerah, tetapi rasa sakit yang ia rasakan semakin mendalam. Semua kata-kata Rahayu seolah terus menghantui pikirannya, membuatnya merasa rendah diri dan tidak berharga. Tak ada yang bisa menghiburnya, kecuali suaminya, Damar. Tapi Damar lebih memilih untuk menenangkan ibunya, bukannya istrinya. Pernikahan yang dulunya penuh harapan kini terasa semakin rapuh. Nia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun, saat malam mulai larut, ia sering terjaga, memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Beruntung, dalam kesendirian itu, Nia menemukan kekuatan yang tak terduga dari dalam dirinya. Ia tahu satu hal, ia tidak akan selamanya terjebak dalam ketidakberdayaan ini. Di luar sana, dunia terus berputar, dan Nia tahu bahwa ia harus bangkit, meskipun berat. Suatu hari, ketika rasa sakit itu sudah tidak bisa lagi dibendung, Nia memutuskan untuk berani menghadapi kenyataan. Ia harus menemukan jalan hidupnya sendiri, jauh dari bayang-bayang ibu mertuanya dan suaminya yang semakin terpengaruh oleh keluarga mereka. Tetapi, apakah Nia akan mampu bangkit dari keterpurukannya? Apakah Damar akan tetap menyakitinya? Atau justru kembali pada jalan yang benar? Semua itu hanya bisa Nia jawab dengan langkah-langkah kecil yang ia ambil setiap harinya. Dan saat ia melihat kembali ke arah kehidupannya yang penuh luka, satu hal yang ia yakini, setiap perjalanan menuju kebahagiaan memang penuh tantangan. Namun, jika ia terus berusaha, Allah akan selalu memberikan jalan. Nia mulai merasa bahwa kehidupannya kini terbelah menjadi dua dunia. Di satu sisi, ia hidup dalam bayang-bayang keluarga Damar, dengan harapan dan impian yang tak pernah benar-benar tercapai. Di sisi lain, ada dirinya yang semakin rapuh dan tertekan oleh rasa kesendirian yang menyiksa. Ibu mertuanya, Rahayu, terus memberikan tekanan yang hampir tak terbayangkan. Setiap kata, setiap pandangan, seolah-olah mengingatkan Nia bahwa ia tidak pernah cukup baik untuk anak lelaki kesayangan Rahayu. Damar, yang dulu penuh perhatian dan penuh kasih sayang, kini lebih sering menghindar. Malam-malam yang seharusnya penuh kehangatan, justru semakin terasa hampa. Nia merasa Damar semakin menjauh, dan bahkan lebih sering menghabiskan waktu dengan ibunya. Setiap kali ia berusaha untuk membuka hati, Damar hanya memberi jawaban singkat dan mengalihkan pembicaraan. Sementara itu, di luar kehidupan rumah tangga mereka, Nia bertemu dengan seorang pria bernama Arif. Arif adalah seorang teman lama yang sudah lama tak bertemu. Mereka berbincang-bincang tentang masa lalu, mengenang hari-hari penuh keceriaan, dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka sekarang.
Arif adalah pria yang rendah hati, bijaksana, dan selalu bisa membuat Nia merasa dihargai. Ia mendengarkan setiap keluhan Nia tanpa menghakimi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nia merasa seperti dirinya dihargai. Namun, perasaan itu membingungkan Nia. Apakah ini yang seharusnya ia rasakan? Mengapa perasaan itu datang saat hatinya masih terikat pada Damar? Nia pun mulai merasa bersalah. Ia tahu bahwa perasaan terhadap Arif bukanlah sesuatu yang seharusnya ia miliki, apalagi setelah menikah. Namun, seiring berjalannya waktu, Arif menjadi semakin dekat dengan Nia, dan ia pun tak bisa mengabaikan perasaan itu begitu saja. Rahayu, yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik Nia, mulai melihat perubahan itu. Ibu mertuanya semakin tidak senang, dan Nia merasa bahwa ia kembali dijebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Setiap kali ia berusaha menjauhkan diri dari Arif, Rahayu selalu mengingatkan bahwa wanita seperti dirinya, yang berasal dari keluarga biasa, tidak akan pernah bisa mendapatkan yang lebih baik dari Damar. Kata-kata itu kembali menghantui Nia, membuatnya merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang tak pernah ia pilih. Nia pun kembali bertanya-tanya dalam hati, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Ia merasa seperti hidupnya tak pernah menjadi pilihan pribadi, seolah-olah semua yang ia jalani sudah ditentukan oleh orang lain. Ketika ia berpikir tentang masa depannya, ia tak tahu apakah ia akan mampu bertahan dengan segala tekanan ini, atau apakah ia akan menyerah begitu saja. Namun, satu hal yang semakin jelas di benaknya, Nia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan dan keraguan. Ia harus mencari jalan keluar dari kebingungannya. Dalam hati, ia berdoa lagi, "Ya Allah, beri aku petunjuk dan kekuatan." Dengan hati yang penuh kecemasan dan kebingungan, Nia memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia harus berdiri di atas kakinya sendiri, mencari jalan menuju kebahagiaan yang mungkin sudah lama ia lupakan. Akan tetapi, perjalanan itu tak akan mudah. Nia tahu, tantangan yang ada di depan jauh lebih berat dari apa yang pernah ia bayangkan. Dan meskipun ia merasa terhimpit, ia percaya bahwa Allah selalu memiliki cara untuk menunjukkan jalan. Malam itu, Nia duduk sendirian di teras rumah mereka. Angin yang berhembus lembut membawa kesunyian yang begitu dalam. Damar belum pulang, dan Rahayu sudah masuk ke kamarnya sejak tadi. Rumah ini, yang dulu penuh canda tawa, kini terasa sepi dan mencekam. Nia menatap langit malam yang gelap, berpikir tentang jalan hidupnya yang semakin kabur. Keputusan besar kini berada di ujung pikirannya. Hari-hari berlalu, dan Nia semakin merasakan ketegangan dalam rumah tangga mereka. Damar semakin tak peduli, bahkan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, seolah menghindari Nia. Rahayu pun tak henti-hentinya memberikan sindiran yang semakin pedas, seolah menegaskan bahwa Nia tidak cukup berharga untuk keluarganya. Dalam keheningan malam, Nia merasa seperti berada di ujung tanduk, terperangkap dalam hubungan yang tak lagi memberi rasa aman. Arif, meskipun hanya seorang teman, terus memberi kenyamanan yang Nia sangat rindukan. Ia selalu hadir untuk mendengarkan, memberikan dukungan tanpa syarat. Keberadaannya mulai memberi Nia ruang untuk bernapas, meskipun ia tahu itu adalah perasaan yang seharusnya tak ada. Namun, semakin hari, perasaan itu semakin kuat, dan Nia pun mulai merasa bingung. Apakah ia hanya mencari pelarian ataukah ada sesuatu yang lebih dalam di balik perasaan ini? Suatu sore, setelah Damar kembali dari pekerjaan, Nia memutuskan untuk berbicara dengannya. Ia merasa bahwa tidak ada lagi cara untuk menghindar. Ia ingin Damar tahu apa yang sebenarnya ia rasakan, meskipun ia tahu itu bisa merusak apa yang tersisa dari hubungan mereka. "Damar," Nia mulai, dengan suara yang sedikit gemetar. "Aku ingin kita berbicara. Aku merasa ada yang salah di antara kita. Aku merasa kamu sudah semakin jauh, dan aku sendiri tak tahu apa yang harus aku lakukan." Damar menatap Nia sejenak, namun tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menganggukkan kepala, seolah memahami, meskipun ekspresinya tidak menunjukkan apapun. "Aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang," lanjut Nia. "Kita sudah tidak seperti dulu lagi. Aku tidak tahu apakah kita masih bisa kembali." Damar akhirnya membuka mulutnya.
Kau terlalu banyak berpikir, Nia. Aku hanya sibuk dengan pekerjaan. Semua ini bukan tentangmu. Nia merasa seolah ada tembok yang semakin tinggi di antara mereka. Kata-kata itu tak memberi jawaban apapun. Ia merasa kecewa, tetapi juga bingung. Apakah Damar tidak menyadari betapa jauh mereka telah terpisah? Ataukah ia memang tak peduli lagi? Malam itu, Nia memutuskan untuk keluar rumah. Ia tidak tahu kemana, tapi ia merasa seperti ada beban berat yang harus ia lepaskan. Arif menghubunginya, dan tanpa berpikir panjang, Nia pun setuju untuk bertemu. Di sebuah kafe kecil yang sepi, Nia dan Arif duduk berhadapan. Hati Nia terasa lebih ringan. Arif, dengan senyuman hangatnya, menyambut kedatangannya. Apa yang mengganggu pikiranmu, Nia? Tanya Arif dengan lembut. Nia terdiam sejenak, mengingat semua yang terjadi dalam hidupnya belakangan ini. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Aku bingung, Arif. Hidupku seperti kehilangan arah. Damar, dia sudah tidak seperti dulu. Semua ini terasa begitu asing. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menginterupsi. Kamu sudah berusaha, Nia. Tapi terkadang, kita harus menerima bahwa beberapa hal memang tidak bisa dipaksakan. Hidup kita tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Kata-kata itu, meskipun sederhana, memberi sedikit kelegaan dalam hati Nia. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam yang ia rasakan, sesuatu yang mungkin harus ia hadapi sendiri. Dalam kebingungannya, Nia tahu bahwa jalan yang ia pilih akan menentukan segala sesuatu. Namun, apapun yang terjadi, ia sadar bahwa ia harus melangkah ke depan. Tak bisa terus terjebak dalam ketakutan dan penyesalan. Hanya dengan memilih untuk bergerak maju, Nia akan menemukan jawabannya, meskipun jalan itu tak akan mudah. Keesokan harinya, Nia terbangun dengan perasaan kosong. Matahari sudah naik tinggi, namun ia masih terbaring di tempat tidur, memikirkan percakapan semalam. Arif telah memberi perspektif yang berbeda, tetapi hatinya masih diliputi kebimbangan. Apakah ia siap untuk mengambil langkah besar? Apakah ia sudah cukup kuat untuk menghadapi kenyataan bahwa hubungan dengan Damar mungkin sudah berakhir? Sebelum sempat memberi jawaban pada dirinya sendiri, suara pintu rumah terdengar. Nia bangkit dan berjalan menuju ruang tamu, di mana Damar tengah berdiri dengan ekspresi yang lebih serius dari biasanya. Ia membawa beberapa berkas, tanda bahwa hari itu adalah hari kerja biasa. Namun suasana di antara mereka terasa lebih berat dari biasanya. Damar, Nia mencoba memecah keheningan. Ada yang ingin aku bicarakan lagi. Damar menatapnya sekilas, lalu duduk di kursi depan meja makan. Aku juga ingin bicara, jawabnya, tentang apa yang kau katakan kemarin. Nia mengangguk, mengumpulkan keberanian. Aku tahu kita sudah terlalu lama terjebak dalam rutinitas yang sama, Damar. Aku tidak tahu apakah kita masih bisa melanjutkan seperti ini. Rasanya semuanya semakin jauh. Damar terdiam beberapa saat. Matanya menatap kosong ke depan. Kau benar, Nia. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku rasa kita sudah terlalu lama bertahan dalam hubungan yang seolah tidak berjalan kemana-mana. Aku pun merasa seperti kehilangan diri sendiri. Pernyataan Damar itu memukul hati Nia. Ia tidak berharap Damar mengungkapkan perasaan yang sama, dan sejenak ia terdiam, menahan air mata yang hampir tumpah. Ada rasa sakit yang dalam, namun ada juga rasa lega, seolah sebuah beban yang selama ini dipikulnya mulai terlepas. Tapi kita punya pilihan, lanjut Damar. Kita bisa terus mencoba, atau kita bisa memilih jalan yang berbeda. Aku tidak ingin kita hidup dengan penyesalan. Kata-kata itu menggema dalam hati Nia. Pilihan itu ada di tangannya sekarang. Jika ia memilih untuk bertahan, apakah itu akan membawa mereka kembali seperti dulu? Atau apakah itu hanya akan memperburuk semuanya? Setelah beberapa detik yang terasa lama, Nia berkata dengan suara yang lebih tegas. Aku tidak ingin terjebak dalam hubungan yang hanya menyakitkan, Damar. Mungkin sudah saatnya kita berpisah, untuk mencari kebahagiaan masing-masing. Damar hanya mengangguk perlahan, seolah menerima kenyataan itu tanpa banyak bicara lagi.
Wajahnya terlihat begitu lelah, seperti ia sudah lama menunggu momen ini, meskipun hatinya penuh dengan kekosongan. Hari-hari berikutnya terasa sangat berbeda. Rumah yang dulunya ramai, kini hanya dipenuhi oleh kesunyian yang mencekam. Nia merasa seperti baru saja memulai perjalanan baru, namun ia juga merasa terpuruk. Ada bagian dari dirinya yang masih mencintai Damar, tetapi ada juga bagian yang merasa bebas, seperti beban berat yang terlepas. Nia mulai mencari cara untuk menata kembali hidupnya. Arif masih ada, memberi dukungan yang ia butuhkan. Namun, ia mulai menyadari bahwa ia harus lebih fokus pada dirinya sendiri, menemukan jalan hidup yang selama ini ia lupakan. Damar sudah memilih untuk mundur, dan kini ia harus membuat pilihan yang sama untuk dirinya sendiri. Di tengah kesendirian itu, Nia menemukan kekuatan dalam dirinya yang sebelumnya tidak ia sadari. Ia belajar bahwa meskipun perpisahan itu menyakitkan, terkadang itu adalah langkah yang harus diambil untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Kini, ia hanya perlu mengikuti langkah-langkah kecil untuk membangun kembali kehidupannya, tanpa rasa takut atau penyesalan. Beberapa bulan telah berlalu sejak perpisahan itu, dan Nia merasa dirinya telah berubah. Proses penyembuhan bukanlah hal yang mudah, namun ia mulai bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tanpa Damar, tanpa beban yang dulu mengekangnya, ia merasa seolah bisa mengambil langkah lebih besar menuju hidup yang lebih bebas. Hari itu, Nia duduk di kafe kecil yang biasa ia kunjungi untuk menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, seorang pria muda duduk di meja sebelahnya. Pria itu tampak familiar, seperti seseorang yang pernah ia temui di masa lalu. Setelah beberapa saat, Nia mengenali pria itu. Arif? Suara Nia terdengar sedikit ragu. Arif tersenyum tipis, mengenali Nia dengan cepat. Iya, Nia. Lama tak bertemu, jawab Arif dengan suara yang tenang. Nia tersenyum kecil, merasa canggung namun senang bisa bertemu lagi. Mereka berbincang tentang banyak hal. Tentang pekerjaan, tentang kehidupan yang berjalan, dan tentu saja, tentang perubahan yang terjadi dalam hidup mereka masing-masing. Nia merasa nyaman berbicara dengannya, seolah sudah lama tidak merasakan perbincangan yang ringan seperti itu. Seiring waktu, pertemuan mereka semakin sering. Arif selalu ada untuk mendengarkan, memberinya dukungan tanpa menghakimi. Namun, meskipun ia merasa nyaman, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Nia. Ada perasaan takut. Takut jika ia terlalu cepat membuka hati lagi. Takut jika itu hanya akan membawa luka baru. Suatu hari, Nia memutuskan untuk jujur pada dirinya sendiri. Ia harus menghadapinya. Arif, katanya saat mereka duduk di sebuah taman, aku ingin bilang sesuatu. Aku merasa sangat nyaman denganmu, tapi aku takut untuk melangkah lebih jauh. Aku baru saja mengakhiri hubungan yang lama, dan aku belum sepenuhnya sembuh dari itu. Arif menatapnya dengan penuh pengertian. Aku mengerti, Nia. Aku tidak ingin terburu-buru. Yang terpenting bagi aku adalah kamu merasa nyaman. Kita bisa berjalan bersama, tanpa terburu-buru kemana-mana. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Nia terdiam sejenak, merenung. Kata-kata Arif memberi ketenangan dalam hatinya. Mungkin ini adalah awal yang baru, namun ia tahu bahwa ia tidak harus segera memilih jalannya. Ia bisa membiarkan waktu yang akan menentukan, dan yang terpenting, ia harus percaya pada proses penyembuhannya sendiri. Namun, tak lama setelah itu, Nia mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Ia semakin bisa menerima kenyataan bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. Kehidupan tak selalu memberi jawaban yang cepat atau mudah, tetapi itu tidak berarti ia tidak bisa menemukan kebahagiaan. Dengan hati yang lebih lapang, Nia mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih damai. Belajar untuk menikmati setiap momen tanpa terbebani oleh masa lalu. Arif tetap ada di sisinya, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai teman yang selalu mendukung. Seiring berjalannya waktu, Nia menyadari bahwa ia tak perlu memaksakan perasaan apapun. Tak perlu buru-buru menentukan jalan hidupnya, karena kadang, langkah-langkah kecil itu justru membawa kedamaian yang lebih besar. Mungkin, tak semua pertanyaan hidup harus segera terjawab. Kadang, jawaban itu datang perlahan,
di saat yang paling tak terduga. Dan bagi Nia, ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup adalah perjalanan, bukan tujuan yang harus dicapai secepatnya. Malam itu, Nia duduk di balkon apartemennya, memandangi kota yang tampak jauh di bawahnya. Udara malam yang sejuk menyentuh kulitnya, dan ia merasa kedamaian yang jarang ia rasakan dulu. Berbagai perasaan mulai berkecamuk dalam dirinya. Namun kali ini ia tidak merasa terbebani. Ia tahu, hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan itu tidak selalu harus ditakuti. Sejak pertemuan dengan Arif beberapa bulan yang lalu, Nia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia belajar bahwa perasaan dan waktu tidak bisa dipaksakan, dan semua yang terjadi memiliki alasan. Mungkin perjalanan hidupnya tidak semulus yang diinginkan, namun ia merasa bahwa semuanya membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Pagi itu, Nia memutuskan untuk berjalan-jalan di taman yang biasa ia kunjungi. Udara segar dan pepohonan yang rimbun memberi kesan damai. Saat ia melangkah lebih dalam ke taman, pandangannya tertumbuk pada sosok seseorang yang sedang duduk di bangku taman. Itu adalah Damar. Nia terkejut, namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tidak merasa marah. Damar tampak berbeda. Wajahnya lebih dewasa, lebih tenang, meskipun masih ada raut kesedihan yang tampak. Ia melangkah mendekat, dan Damar pun menoleh ke arahnya. Wajahnya sedikit cerah begitu melihat Nia. Nia. Suara Damar terdengar agak canggung. Nia hanya tersenyum tipis. Apa yang kamu lakukan di sini, Damar? Tanyanya pelan, meskipun hatinya sudah tidak seperti dulu lagi. Ia tidak lagi merasa terluka, hanya sedikit bingung dengan kehadiran Damar di hidupnya. Aku hanya ingin menemui kamu, jawab Damar, dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan, dan aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Nia terdiam sejenak, memikirkan apa yang harus ia katakan. Tiba-tiba, ia merasa tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Waktu telah memberinya cukup ruang untuk sembuh. Aku juga sudah lama memaafkanmu, Damar. Tapi aku harus melanjutkan hidupku, kata Nia dengan penuh ketenangan. Damar menunduk, seperti menerima keputusan Nia. Aku mengerti, jawabnya lirih. Aku hanya berharap kamu bisa bahagia. Nia mengangguk. Terima kasih, jawabnya singkat, sebelum melangkah pergi. Saat melangkah menjauh, ia merasa ada beban yang terlepas dari hatinya. Ia tidak merasa marah lagi, hanya rasa lega yang perlahan muncul. Malam itu, saat Nia kembali ke apartemennya, ia merasakan ketenangan yang berbeda. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang membebani pikirannya. Ia tahu, meskipun tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi, ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Arif menghubunginya malam itu, dan mereka berbicara tentang berbagai hal, tentang hidup yang terus berjalan. Nia merasa bersyukur, karena Arif selalu ada tanpa memaksa, memberi ruang bagi Nia untuk menemukan jalannya sendiri. Ia tahu bahwa dalam hidup, kadang kita harus melalui kegelapan untuk akhirnya menemukan cahaya yang lebih terang. Nia tersenyum pada dirinya sendiri. Mungkin jalan yang ia pilih tak selalu mudah, namun ia belajar untuk menerima segala yang datang dengan hati terbuka. Dan mungkin, akhirnya, ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Hari-hari berlalu, dan Nia mulai merasakan bahwa ia berada di titik yang sangat berbeda dalam hidupnya. Semuanya terasa lebih ringan, meskipun hidup tetap tidak bisa diprediksi. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan penuh harapan, seolah segala sesuatu yang sudah berlalu kini hanyalah bagian dari perjalanan panjang yang membentuk dirinya. Pagi itu, Nia memutuskan untuk mengikuti kelas menulis yang sudah lama ia inginkan. Itu adalah langkah kecil, tapi ia tahu, ini adalah cara baru untuk mengenal dirinya lebih jauh. Menulis memberi Nia kesempatan untuk melepaskan perasaan, mengungkapkan semua hal yang terkadang tak bisa ia ucapkan. Melalui kata-kata, ia bisa menyembuhkan diri dan memahami lebih dalam tentang dirinya sendiri. Di kelas menulis itu, Nia bertemu dengan orang-orang yang memiliki cerita hidup yang berbeda. Ada yang bercerita tentang perjuangan mereka di dunia kerja, ada yang bercerita tentang keluarga mereka,
dan ada pula yang berbicara tentang cinta yang hilang. Namun, semua orang di sana memiliki satu kesamaan. Mereka mencari jalan untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, Nia semakin menikmati proses menulis. Ia mulai menyelesaikan beberapa cerita pendek yang ia buat, dan beberapa di antaranya berhasil dipublikasikan di sebuah platform menulis online. Tanpa disadari, ia mulai dikenal di komunitas menulis. Bahkan, beberapa orang mulai menghubunginya untuk berbagi pengalaman dan mencari saran tentang tulisan mereka. Namun, meskipun Nia merasakan kebahagiaan dalam dunia tulis-menulis, ada satu perasaan yang masih mengganjal dalam hatinya. Kadang-kadang, di tengah kesibukannya, ia teringat tentang Damar, tentang hubungan yang dulu ada dan bagaimana semuanya berakhir. Nia tahu, ia sudah sembuh dari luka itu, tapi kadang, kenangan itu datang begitu saja, tanpa diundang. Suatu hari, Nia menerima pesan dari Damar. Pesan singkat yang hanya berisi kalimat, "Aku harap kamu baik-baik saja." Tanpa banyak berpikir, Nia membalasnya dengan singkat, "Terima kasih, aku baik-baik saja." Meskipun jawabannya sederhana, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa lega. Ia menyadari bahwa tidak ada lagi rasa marah atau benci. Yang ada hanya rasa ikhlas, sebuah penerimaan atas segala yang telah terjadi. Kehidupan memang penuh dengan ketidakpastian, tetapi dengan menerima kenyataan dan melangkah maju, Nia merasa lebih kuat. Hari itu, setelah menerima pesan dari Damar, Nia melangkah keluar dari apartemennya dengan rasa tenang. Ia pergi ke sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang sering ia kunjungi saat ingin menenangkan pikiran. Di sana, ia bertemu Arif, yang sudah menunggunya di meja pojok. Arif tersenyum saat melihat Nia. "Bagaimana tulisanmu? Aku dengar beberapa cerita pendekmu dipublikasikan," katanya dengan penuh kebanggaan. Nia tersenyum tipis, merasa hangat di dalam hatinya. "Iya, terima kasih sudah mendukungku," jawabnya dengan tulus. "Aku merasa, ini adalah cara baru bagiku untuk mengenal diriku lebih jauh. Menulis membuat aku merasa bebas." Arif mengangguk, seolah mengerti apa yang Nia rasakan. "Aku senang mendengar itu. Nia, aku tahu, kamu sudah melalui banyak hal. Tapi, kamu sudah melangkah lebih jauh dari yang kamu kira." Nia terdiam sejenak. Kata-kata Arif seperti memberi kekuatan baru dalam dirinya. Memang benar, meskipun jalan hidupnya penuh dengan rintangan, ia telah berhasil melewatinya dan kini mulai menemukan jalan baru. Jalan yang lebih cerah dan penuh harapan. Seiring berjalannya waktu, Nia merasa bahwa ia tidak lagi terbebani dengan masa lalu. Ia belajar untuk menghargai setiap detik yang ia jalani, setiap pertemuan yang terjadi, dan setiap keputusan yang ia buat. Ia tahu bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang, dan meskipun terkadang terasa berat, setiap langkah yang diambil akan membawa hasil yang tak terduga. Nia menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, namun itu bukanlah alasan untuk berhenti berusaha. Justru, ia belajar untuk menerima setiap kejutan hidup dengan hati yang terbuka. Mungkin, di masa depan, ia akan menemukan cinta yang berbeda, atau mungkin, ia akan terus berjalan di jalannya sendiri. Yang pasti, Nia tahu satu hal, ia akan terus melangkah maju, dengan segala kekuatan yang ia miliki. Waktu terus berlalu, dan Nia semakin menemukan kedamaian dalam dirinya. Semua yang telah ia lalui, setiap keputusan yang pernah ia buat, dan setiap kenangan yang datang dan pergi, kini menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang penuh makna. Nia tahu bahwa meskipun hidup ini penuh ketidakpastian, ia memiliki kendali atas bagaimana ia meresponinya. Setelah beberapa tahun berlalu, Nia telah menjadi penulis yang dihormati di dunia tulis-menulis. Karyanya tidak hanya dibaca, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejaknya, berbicara melalui tulisan, dan merangkai cerita tentang kehidupan mereka sendiri. Ia tahu bahwa tulisannya adalah bentuk dari perjuangan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mereka yang merasa terjebak dalam kegelapan dan membutuhkan cahaya. Satu hari, saat ia duduk di sebuah kafe kecil, menulis cerita baru, Arif datang dengan senyum yang lebar. "Aku dengar kamu akan mengadakan acara peluncuran buku baru.
Aku bangga padamu, Nia, katanya penuh semangat. Nia tersenyum, merasa perasaan itu begitu hangat di hatinya. Aku tidak bisa melakukannya tanpa dukungan dari teman-teman sekitarku. Terima kasih sudah selalu ada, Arif. Arif duduk di sampingnya, mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulut Nia. Aku tahu kamu sudah menemukan tempatmu, Nia. Tempat di mana kamu bisa berkreasi, berbagi, dan menyembuhkan dirimu sendiri. Nia mengangguk pelan, menyadari bahwa memang itulah yang terjadi. Ia telah menemukan jalan yang membuatnya merasa utuh. Jalan yang tidak hanya membuatnya kembali berdamai dengan masa lalu, tetapi juga memberi arah baru untuk masa depannya. Ia tidak lagi merasa terperangkap, tetapi merasa bebas untuk mengejar impian-impian yang selama ini ia simpan dalam hati. Malam itu, Nia berdiri di depan banyak orang di acara peluncuran bukunya. Suasana di ruang acara itu penuh dengan kebanggaan, harapan, dan rasa syukur. Nia berbicara tentang perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini, tentang bagaimana ia belajar untuk menerima setiap bagian dari hidupnya, dan tentang bagaimana menulis telah membantunya untuk sembuh. Setiap kata yang ia ucapkan mengalir dengan tulus, karena ia tahu bahwa kisah hidupnya adalah bagian dari kisah banyak orang yang juga berjuang untuk menemukan jalan mereka. Ketika acara berakhir, Nia merasa bahagia, bukan hanya karena bukunya terjual habis, tetapi juga karena ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Hari itu, saat ia melangkah keluar dari ruang acara, Nia menyadari satu hal, setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru, sebuah babak baru dalam hidupnya, yang penuh dengan kemungkinan dan harapan. Ia tahu, meskipun kehidupan ini penuh dengan perubahan, yang penting adalah bagaimana ia terus berjalan dengan keyakinan dan keteguhan hati. Nia tersenyum, merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. Terima kasih, Allah, bisiknya dalam hati. Ia tahu, ia tidak lagi sendiri dalam perjalanannya.